Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam. Mari saat ini, sore hari ini kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama datang memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami undang Engkau hadir di tempat ini, menjamah dan urapi kami dalam persekutuan ini, sehingga melalui persekutuan ini kami boleh diberkati Tuhan. Urapi kami Bapa, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat masuk hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku pada syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Makasih Bapa, sungguh Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia. Berbicaralah kepada kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mengalahkan godaan dosa. Mari kita mau buka di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 12 sampai 17. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari semulanya.
Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita adalah orang yang telah diampuni dosa kita. Kita ditebus dari segala dosa kita yang begitu banyak. Tuhan sudah mengampuni kita. Bagi orang yang percaya kepada Yesus, semua dosanya dihapus oleh karena darahnya di kayu salib. Di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 39, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi Bapak Ibu, bersyukurlah karena oleh kasih karunia Tuhan, dosa kita sudah diampuni. Mereka yang di dalam Yesus sudah menjadi ciptaan baru. Sebab itu, sebagai orang yang sudah di dalam Kristus, harus bisa mengalahkan godaan dosa setiap hari. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi, karena kita sudah diampuni dosa kita, maka kita ini harus menjadi ciptaan yang baru. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Karakter-karakter lama, sifat-sifat buruk yang lama, itu semuanya sudah berlalu. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, maka kita harus memiliki hidup yang baru, hati yang baru, pikiran yang baru. Karena itu, inilah perjuangan kita, Bapak Ibu, untuk mempertahankan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi kalau dosa kita sudah diampuni, kita jangan kembali lagi ke kubangan. Jadi sudah diampuni, balik lagi berbuat dosa. Sudah diampuni, balik lagi berbuat dosa. Itu sungguh menyedihkan hati Tuhan. Tetapi mari kita mau percaya bahwa orang yang di dalam Yesus, kalau Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, Kristus ada di dalam hidup kita, kita ini menjadi orang yang kuat. Sebenarnya kita ini menjadi orang yang kuat. Kenapa? Karena ada Yesus. Segala kelemahan kita diangkat oleh Tuhan. Jadi kita ini bukan orang yang lemah. Kita ini kalau sudah di dalam Yesus, Bapak Ibu percayalah, kita orang yang kuat. Di dalam Yesus kita ini orang yang hebat. Di dalam Yesus kita ini orang yang dibenarkan. Memang kita tidak mampu hidup benar, tetapi kita dibenarkan. Kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang di dalam diri kita, yang menolong kita, yang membantu kita. Roh Kudus yang menghibur, yang menguatkan kita. Maka kita bukan orang yang lemah, kita orang yang kuat. Itulah sebabnya ketika kita menjadi kuat, maka kita akan mampu di dalam Yesus ya. Jadi orang yang percaya Yesus dan betul-betul hidupnya di dalam Yesus, dia akan menjadi orang yang kuat.
Untuk apa? Untuk mengalahkan godaan-godaan, termasuk godaan dosa. Apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan godaan dosa? Ya, kalau kita sudah ditebus, maka kita jangan balik lagi. Dosa itu menggoda. Kita masih ada di dunia, daging masih menempel. Kadang-kadang kita tidak bisa lepas dari dosa. Kadang-kadang masih melakukan dosa ini, dosa itu. Ada godaan-godaan dosa yang iblis itu ada dan berusaha untuk menggoda kita dan membuat kita ini jatuh kembali dalam dosa. Karena itu apa yang harus kita miliki untuk mengalahkan godaan-godaan dosa? Yang pertama adalah miliki firman. Miliki firman Allah. 1 Yohanes pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-13. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Jadi katakan, karena kamu mengenal Allah, hai Bapa-Bapa, dan hai anak-anak muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Godaan iblis dapat dihancurkan oleh firman Allah. Karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Roma 1 ayat 16. Bapak Ibu ingat ketika Tuhan Yesus puasa 40 hari, kemudian Dia dibawa ke satu tempat, kemudian iblis menggoda Yesus. Dia memberikan ujian-ujian. Jawaban Yesus apa? Ada tertulis. Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Dia menjawab setiap godaan iblis itu dengan firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Janjimu adalah firman Tuhan. Jadi dalam hati kita menyimpan firman Tuhan agar kita tidak berbuat dosa. Jadi iblis itu ketika memberikan godaannya dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan pikiran-pikiran yang bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut, akhirnya kita jatuh dengan pikiran-pikiran yang negatif, yang akhirnya membuat kita curiga, akhirnya membuat kita menghakimi, akhirnya bisa membuat kita berbuat dosa. Maka isilah pikiran kita, hati kita dengan firman, isi dengan firman Tuhan. Supaya apa? Perbendaharaan hati kita ini dipenuhi dengan firman. Isi penuhi dengan firman. Jangan berikan ruang sedikit pun untuk iblis itu menggoda kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita kecewa, membuat kita iri, membuat kita berbuat dosa, berbuat zina, berbuat cabul, berbuat curang. Jangan berikan kesempatan iblis itu untuk menghancurkan kita. Karena itu isi hidup kita, isi pikiran kita, isi hati kita dengan firman. Itulah sebabnya bergaul. Mari kita mau hidup bergaul dengan firman Tuhan, supaya kita bisa mengalahkan godaan iblis. Ketika ada rasa khawatir, ada takut, maka kita katakan firman Tuhan. Kita ucapkan firman Tuhan itu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Ketika kita punya masalah, kelihatan masalahnya besar, maka kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kita ingat firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya percaya bahwa perkataan-perkataan firman itu akan menenangkan hati kita. Perkataan-perkataan firman itu akan menguatkan hati kita. Jujur Bapak Ibu, saya seringkali setiap malam itu muncul rasa kekhawatiran, muncul rasa takut. Saya tidak tahu takut apa, khawatir apa, tidak ngerti. Pokoknya kalau malam itu sering ngelilir ya, sering terbangun.
terbangun itu rasa seperti hati tidak sejahtera, ngantuk, pengen tidur, tapi nggak bisa tidur pulas begitu ya. Maka saya ambil langkah untuk saya baca Alkitab. Saya baca Alkitab, bukan baca Alkitab terus saya ketiduran, tidak. Saya baca Alkitab. Setelah saya membaca Alkitab 1 atau 2 pasal, kemudian saya taruh, mulai timbul ngantuk. Saya taruh dan rasa ada damai sejahtera sehingga membuat saya bisa tidur pulas. Bangun pagi, tubuh sehat. Jadi kekhawatiran apa yang timbul? Atau ketakutan apa yang timbul? Atau bahkan kekecewaan apa yang timbul? Iblis bisa ambil kesempatan itu untuk menggoda kita dan membuat kita lengah, membuat kita lemah, membuat kita jatuh. Maka Bapak Ibu, kita harus memiliki firman. Katakan firman, kalahkan firman, isi hidup kita, hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalahkan godaan iblis? Miliki hati yang mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah kita. Siapa Allah kita? 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat ini dikatakan, hai anak-anak, hai bapak-bapak, hai anak-anak muda, kamu telah mengalahkan yang jahat. Pada saat apa? Ketika engkau mengenal Allah. Ketika kita mengenal Allah, kita mengenal siapa Allah kita, maka disitulah kita akan menjadi kuat. Yeremia 24 ayat yang ke-7 katakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Bapak Ibu, ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengenal bahwa Dialah Allah kita, Tuhan Yesus, Juru Selamat, Dia mengampuni dosa kita, maka pengenalan kita akan Tuhan itu membuat kita, oh ya, aku sudah jadi seperti ini, oh ya, aku sudah diampuni, maka aku tidak boleh berbuat dosa. Ketika kita mengenal Allah, Allah yang penuh kasih, maka kita akan belajar mengerti seperti ini. Allah itu penuh kasih. Kasih Allah ada dalam diriku, sehingga kita mampu untuk mengasihi. Kita mampu untuk berbuat baik. Kita mampu untuk menolong orang. Ketika kita mengenal Allah, kita tahu bahwa Allah itu ada dimanapun kita berada. Maka kita akan punya rasa takut ketika mau berbuat dosa. Ada Tuhan. Mungkin orang tidak tahu sekeliling kita atau di depan kita orang tidak tahu. Tapi kalau kita mengenal Allah bahwa Tuhan ada, maka ada rasa takut di situ sehingga kita tidak mau berbuat dosa sembunyi kita tidak mau. Kenapa? Karena kita tahu di tempat tersembunyi sekalipun Tuhan itu ada. Tuhan itu yang akan menghakimi. Kita akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan memang penuh kasih, tetapi Tuhan juga Allah yang akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Nah, ketika kita mengenal siapa Allah kita tidak akan meremehkan Tuhan. Justru kita akan hormat. Kalau ada orang yang bilang, aku berbuat salah, kan nanti Tuhan ampuni. Itu tidak mengenal Tuhan. Itu meremehkan Tuhan. Aku berbuat dosa ini, nanti kan diampuni. Tak berbuat dosa lagi, nanti kan diampuni. Itu meremehkan Tuhan. Itu tidak mengenal Tuhan. Karena orang yang mengenal Allah, dia akan menghormati. Dia akan menghargai Allah. Dia akan hidupnya, benar-benar menjaga hidupnya. Mencari perkenanan Tuhan. Bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Allah memberikan hati
Allah memberikan hati. Allah memberikan hati kepada seseorang untuk bisa mengenalnya dengan benar. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa mengalahkan godaan iblis, kita harus kenal siapa Allah kita. Yang terakhir, yang ketiga adalah miliki kasih akan Allah. 1 Yohanes 2 ayat 6 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Untuk kita bisa mengalahkan godaan iblis, maka kita betul-betul harus memiliki kasih akan Allah, sehingga tidak ada tempat lagi untuk kita mengasihi dunia ini. Semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa, dan seringkali itu menjerat umat Tuhan sehingga jatuh ke dalam dosa. Karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita, jangan kamu mengasihi dunia. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau kita mengasihi dunia, maka dia tidak akan mengasihi Bapa. Tapi kalau orang yang mengasihi Bapa, dia tidak akan mengasihi dunia. Memang kita hidup di dunia ini, kita bisa menikmati kehidupan kita menikmati hari-hari kita menikmati pekerjaan kita menikmati liburan, kita melakukan aktivitas kita, pekerjaan kita, menikmati hidup kebahagiaan bersama keluarga, menikmati hasil pekerjaan kita untuk kita jalan-jalan, pergi kemana, kita bisa menikmati itu. Tetapi ada kasih Allah di dalam diri kita, sehingga kita tidak terlalu mencintai dunia dan akhirnya bisa membawa kepada dosa. Kita bisa menikmati hidup kita dengan damai sejahtera sukacita ketika kita mengasihi Allah. Karena kalau kita terlalu mencintai dunia, maka kita tidak mengasihi Allah. Oleh sebab itu orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati tidak lagi mengasihi dunia dan dapat mengalahkan godaan dosa. Jadi orang yang mengasihi Allah, dia bisa menikmati hidupnya tanpa berbuat dosa. Tapi kalau dia tidak mengasihi Allah, dia lebih mengasihi dunia tanpa mengasihi Allah. Terlalu mengasihi dunia tanpa mengasihi Allah, maka dia akan jatuh ke dalam dosa. Tapi kalau seseorang itu mencintai Allah, dia akan hidup dapat mengalahkan godaan dosa, tidak akan mengasihi dunia. 3 hal ini Bapak Ibu yang kita pelajari, yang kita bisa ambil dalam kehidupan kita, untuk kita bagaimana kita bisa mengalahkan godaan iblis dengan firman, mengenal Allah, dan miliki kasih Allah. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita mau hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus, yang sudah diampuni. Jangan lagi berbuat dosa, jangan mau dikalahkan oleh godaan iblis. Kita harus menjadi orang yang kuat, yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Karena firman Tuhan ada dalam hidup kita, karena kita mengenal Tuhan dan kita memiliki kasih Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang meneguhkan hati kami. Biarlah kebenaran ini boleh menjadi berkat kekuatan, sehingga melalui kebenaran ini kami menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati Bapak Ibu, saudara yang mendengar kebenaran firman Tuhan dimanapun berada. Tuhan Engkau memberkati. Segala usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga kami diberkati. Apa yang kami kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Bahkan setiap langkah kami hidup di dalam Engkau, hidup menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu.
Terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu hari ini. Segala pujian, segala hormat, syukur, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Terima kasih buat berkat-Mu dan kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.